Perkenalkan, nama saya Tiara Ayun Nur Gumelasari dengan NPM A1A02059 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pengolahan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Yang kita akan bahas adalah konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses bekerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lain dalam mencapai tujuan organisasi sebagai aktivitas manajemen. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif. Unsur-unsur manajemen pendidikan: yang pertama manusia, kedua materi, 3 mesin, 4 uang, 5 pasar, 6 waktu, 7 metode. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan: teratasi masalah mutu pendidikan, tercapainya tujuan pendidikan, terwujudnya suasana belajar yang menyenangkan, efektif, aktif, inovatif, kreatif. Ciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual. Terpenuhi 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Pembagian manajemen terdapat 3, yaitu yang pertama manajemen puncak, bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan penting. Kedua, manajemen tengah, bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas. Ketiga, manajemen pelaksanaan, bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat manajer menengah. Komposisi manajemen pendidikan: keterampilan teknik merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik suatu bidang khusus seperti ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Keterampilan konseptual merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memandukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain sebagai perorangan maupun kelompok. Apa aja sih ruang lingkup manajemen pendidikan? Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai melihat keadaan masa depan dan mempunyai kesiapan menghadapinya. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. Daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah dapat menyumbang tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen layanan khusus yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tapi kepada siswa agar lebih optimal dalam proses belajar. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur internal atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Manajemen kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan sarana yang dibutuhkan dan mengevaluasi kegiatan apa yang mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. 1. Menentukan hasil akhir Pekerjaan dan apa yang jenis dicapai oleh pengarahan sekolah. yang 2. akan Menganalisis digunakan oleh atasan. apakah hasil 7. itu Lakukan berkaitan dengan mentoring tujuan dan buat sekolah. laporan. 3. Berunding. Terima kasih telah Menetapkan menonton sarana yang video ini. dibutuhkan. Semoga ini 4. bermanfaat Menetapkan dan sampai kegiatan ketemu apa yang lagi tepat di untuk video akhir selanjutnya. apa yang ingin 5. dicapai oleh Menyusun tugas-tugas sekolah. untuk 2. Menganalisis mencapai apakah hasil sarana. itu berkaitan 6. dengan Menentukan tujuan batas-batas sekolah. pekerjaan 3. dan jenis pengarahan yang akan digunakan oleh atasan. 7. Lakukan monitoring. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini saja video kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. See you.